Tidak bisa dipungkiri jika setelah maraknya aksi pemberontakan anggota separatis yang dilakukan oleh OPM, KKB, dan TPNPB di Papua, serta memakan puluhan korban jiwa masyarakat sipil, membuat beberapa negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Vanuatu mengambil kesempatan untuk bersuara dan memberikan dukungan terhadap Papua Barat di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia. Namun, yang menjadi sorotan media informasi nasional dan internasional saat ini adalah ketika campur tangan negara asing yang mendukung terjadinya referendum atau kemerdekaan di Timor Leste dari Indonesia adalah negara yang juga menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat. Misalkan saja seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia yang saat itu juga mendesak Indonesia agar melakukan referendum terhadap Timor Leste yang saat ini juga turut membela atau memberikan dukungan terhadap Papua Barat. Namun, menurut sumber media informasi terbaru, ada banyak diskusi mengenai situasi Papua yang dibicarakan di Parlemen Inggris, dan semua ini terjadi atas pertanyaan Alex Sobel yang merupakan anggota Parlemen Inggris kepada beberapa kementerian terkait. Sebelumnya, Alex Sobel sebagai anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris untuk Left North West telah mengatakan isu West Papua, terutama isu rasisme Papua dalam debat Black History Month di Parlemen Inggris pada 20 Oktober 2020 kemarin. Selain itu, pada tanggal 4 November 2020, Alex Sobel kembali mempertanyakan Menteri Pertahanan terkait representasi apa yang telah dibuat pada mitranya dari Indonesia tentang operasi militer Indonesia di Kabupaten Dunga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya di Papua Barat. Namun, atas pernyataan itu, James Happy menanggapi jika Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pertahanan mengatakan bahwa Menteri Pertahanan tidak membuat representasi untuk rekannya terkait operasi militer Indonesia di Dunga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya, Papua. Namun Menteri Luar Negeri membahas soal Papua dengan Menteri Luar Negeri Indonesia pada 14 Oktober 2020 kemarin. Namun, walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri jika para pejabat Inggris di Indonesia saat ini sedang memantau perkembangan akurat terkait isu-isu politik ataupun pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Selain itu, pemerintah Inggris juga menyatakan jika sangat menghormati keutuhan wilayah Indonesia yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami mendesak pihaknya untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati aturan hukum, ujar James Happy di dalam pernyataannya tersebut. Namun, yang menjadi kekhawatiran atau perhatian bagi Indonesia sebagaimana lansiran beberapa sumber media saat ini adalah dengan terpilihnya Presiden baru Joe Biden sebagai Presiden baru Amerika Serikat yang berhasil mengungguli Presiden Donald Trump pada periode kedua. Sebab beberapa elemen tokoh masyarakat di Papua dan anggota separatis KKB di Papua telah menunggu langkah-langkah atau kebijakan pemerintah Amerika Serikat sebagai negara yang selalu menyerukan demokrasi dan hak asasi manusia serta sekaligus membawa Amerika Serikat benar-benar menjadi polisi dunia yang ikut menegakkan keadilan, perdamaian, demokrasi, dan kemanusiaan bagi dunia sebagaimana yang telah diharapkan oleh beberapa anggota separatis di Papua. Misalkan saja di wilayah yang dianggap oleh beberapa negara telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti di Timur Tengah, Tibet, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, Afrika, Amerika Latin. Hingga saat ini masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Namun selain itu, tentu saja isu pelanggaran hak asasi manusia Papua di kawasan Pasifik juga tak luput dari perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini diperkuat berdasarkan lansiran beberapa sumber media informasi terkait, yaitu Presiden baru Joe Biden Amerika Serikat adalah merupakan presiden dari Partai Demokrat
yang secara historis partai tersebut berideologi liberal atau liberalisme sosial dan progresivisme, yang mana lebih menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, proteksi kaum minoritas, mengenakan pajak yang tinggi bagi kelas menengah ke atas, dan mendukung hak-hak kemerdekaan semua bangsa. Jika kita melihat Presiden baru Joe Biden Amerika Serikat, tentunya tidak bisa dipungkiri sebab masa depan tatanan global telah dipertaruhkan, di mana Joe Biden memiliki visi yang secara fundamental sangat berbeda dengan presiden sebelumnya, Donald Trump, soal kebijakan politik luar negeri. Sebab di dalam pandangan Donald Trump, dunia adalah salah satu bentuk nasionalisme atau American First, meninggalkan perjanjian internasional yang ia yakini memberikan kerugian terhadap Amerika Serikat. Sementara itu, menurut Joe Biden yang jauh lebih tradisional dari sisi peran dan kepentingan Amerika Serikat, didasarkan pada lembaga internasional yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara, yaitu NATO, serta berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang dianut secara universal ala Barat. Namun, meskipun demikian, dengan keterlibatan beberapa negara yang mendukung pergerakan untuk melakukan kemerdekaan bagi Papua Barat, ternyata tidak semua anggota separatis yang berada di Papua saat ini menyetujui kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh Benny Wenda yang saat ini berada dalam perlindungan ataupun pengawasan negara Inggris. Misalkan saja pasca Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2020 kemarin, beberapa anggota separatis yang seringkali melakukan pemberontakan dan menyuarakan kemerdekaan atas Indonesia menanggapi penolakan pendeklarasian yang dilakukan oleh Benny Wenda pada tanggal 1 Desember kemarin dengan menyebut atas nama Panglima Tinggi TPNPB dan OPM dari manajemen markas Pusat Komnas TPNPB mengeluarkan pernyataan tegas agar menjadi perhatian untuk semua pihak. Selain itu, Panglima Tinggi TPNPB dan OPM menjabarkan 3 dasar penolakan yang dideklarasikan oleh Benny Wenda atas kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Yang pertama, bahwa klaim Benny Wenda sebagai Presiden sementara negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULM-WP atau United Liberation Movement for West Papua dan Benny Wenda sendiri. Sebab pendeklarasian tersebut tanpa persetujuan atau kesepakatan bersama anggota separatis TPNPB dan OPM yang melakukan perlawanan terhadap Indonesia di Papua. Kemudian yang kedua, Sebi Sambon selaku Panglima TPNPB dan OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda karena Benny Wenda melakukan deklarasi dan mengumumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi sehingga tidak dapat diakui oleh TPNPB ataupun OPM. Adapun yang ketiga, TPNPB dan OPM juga menyatakan dengan tegas bahwa tidak bisa mengakui klaim Benny Wenda atas pendeklarasian yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 kemarin. Karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum internasional warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat. Selain itu, TPNPB dan OPM juga tidak mengakui serta tidak akan berkompromi dengan Benny Wenda, mengingat Benny Wenda melakukan deklarasi negara Papua Barat dan berkantor di Inggris yang bukan merupakan daerah revolusi pergerakan bersama dengan anggota TPNPB dan OPM. Sehingga dengan tegas berdasarkan ketiga poin-poin tersebut, maka TPNPB dan OPM menolak klaim Benny Wenda sebab menurut Sebi Sambon, klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka dari Republik Indonesia. Namun, adapun informasi penolakan yang dilakukan oleh anggota separatis TPNPB dan OPM di Papua telah dilakukan pada hari Rabu 2 Desember 2020 kemarin
dengan mengklaim bahwa manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB dan OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wanda, sebagaimana yang dilansir oleh media informasi lokal. Selain itu, Sebi Sambon juga mengatakan bahwa pendeklarasian tersebut jelas-jelas telah merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Sebab diketahui bahwa Benny Wanda bekerja dengan kepentingan atau kapasitas asing Uni Eropa, Amerika, dan Australia. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Papua yang selama ini diperjuangkan dengan banyak memakan korban jiwa. Benny Wanda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat. Selain itu, anggota TPNPB dan OPM juga tidak mau berkompromi dengan Benny Wanda atas pendeklarasian tersebut, ujar Panglima Tinggi TPNPB dan OPM di Papua. Selain itu, menurut hukum internasional, Benny Wanda telah mendeklarasikan dan mengumumkan negara dan klaimnya di negara asing, yaitu di negara kerajaan Inggris, dan hal itu sangat tidak benar serta tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, ujar Sebi Sambon di dalam pernyataan terakhirnya atas penolakannya terhadap Benny Wanda yang menganggap dirinya sebagai presiden pertama dan menganggap Papua Barat merdeka dari Indonesia. Namun, jika kita melihat ataupun menilai dengan pergerakan kedua anggota separatis di Papua yang berbeda pendapat tersebut, tidak bisa dipungkiri jika keikutsertaan atau campur tangan asing atau beberapa negara yang ingin menggeruk kekayaan sumber daya alam Papua seperti uranium dan emas yang tentunya menjadi aset negara dan barang yang paling berharga di dunia saat ini, telah menjadi tujuan utama dengan dukungan kemerdekaan Papua Barat atas Indonesia. Sebab hal itu telah menjadi contoh ketika terjadi referendum atau kemerdekaan Timur Leste dari Indonesia.